Tahukah saudara bahwa program yang akan Anda saksikan itu bisa ada karena dukungan dari setiap donasi pemirsa seperti Anda. Dan itu memampukan kami Pijar TV untuk bisa menyiarkan program-program ini sampai ke seluruh pelosok Indonesia. Hanya karena donasi Anda, kami sampai hari ini bisa memberkati begitu banyak orang dan mereka bisa belajar bagaimana mengenal Tuhan dengan lebih baik. Saat ini ada cara unik untuk Anda bisa mensupport apa yang dilakukan oleh Pijar TV dengan klik tombol thanks dan Anda bisa mengirimkan super thanks. Dan dengan cara tersebut, Anda sebetulnya sedang mendukung kami untuk kami bisa memproduksi program-program baru yang memberkati lebih banyak orang. Pijar TV, salam terang bagi Indonesia. Yeay, kita mau bermain hari ini. Kamar ini mengasyikan ya. Kamar ini membuat kita ceria. Wow. Makanya hari ini kita mau main. Yeay. Gimana nih permainannya ini? Gini nanti kita akan buka. Ini ada berapa ini? Ada 8 kartu dan 4 kita akan buka. Dan kita akan random bukanya. Oke. Nah, tanpa sepengetahuan kalian, caranya kayak gini, Bro. Jadi nanti gua akan putar nih spidolnya. Oke. Dan nanti di kertas yang mana ya ujungnya berhenti, nanti kita akan buka. Nah, di setiap kartunya ini ada perintah, ada challenge. Sama kayak kehidupan gak sih? Iya. Kehidupan tanpa tantangan gak akan ada kemenangan. Wow. Makanya kita mau main hari ini ya. Oke. Mulai dari Niko, yang kedua Niko, yang keempat tiga Niko ya. Ini semuanya Niko. Enggak. Oke, dari Niko dulu ya. Kita putar. Deg-degan gak sih? Deg-degan. Oke. Aduh, jangan. Lagi ya. Nah, Niko. Kayak settingan ya, Kak? Iya, kayak settingan ya. Tunjukkan foto terakhir di folder recently delete kamu. My God. Cepat. Langsung mana? Aku nggak punya HP. Oh iya, ada. Ini ada. Oke. Jadi saksinya. Aduh, kok gue yang seneng ya. Ini. Bukan, yang terakhir Bukan, ini. Ini yang terakhir. Itu siapa? Kenapa kamu hapus itu? Ya, oke, tepuk tangan. Oke. Thank you udah jujur ya dan mau terbuka ke kita ya. Iya. Next, ini disingkirkan dulu ini. Oke. Bentar. Aku ya? Iya. Nah, aku lagi. Kita lihat. Tuh nggak ada tulisannya. Kembali. Lah, kok bahasa Thailand? Kembali. Ini ya. Aduh. Kamu harus berikan kepada kakak atau adikmu seberapapun uang yang mereka minta. Yes. Oh, gak mau dompet lagi. Sangat pas. Aduh. Tenang Kak, uang itu ada Ya, uang Kak. digital kok. Ada ya? Oke. 17.520. Oke, kita kasih. Nomor rekening lu, Bro. QR sini, QR. 34687788. Tetap dong. Itu ininya BCA dong. Mana? Ya nggak sih? Gokil nggak sih kita tantangan kali ini? Tadi 17 juta berapa, Bro? 17.230. Bentar. Berapa? 17.525. 525. Ya. 17.525 SGD, Bu ya. Oh iya. Wih. Langsung nih. Udah. Wih. Kamu nggak mau? Seru ya. Kamu? Aku juga. Kan kakak atau adik. Oh, boleh. Iya. Aku Seru banget bermain ya. Kenapa harus saya yang dapat challenge ini ya? 11, 12, Mana? 3. Ouch. Gitu. Kalian sangat rendah hati ya, mintanya dikit ya, puji Tuhan ya. 11, 12, 3. Oke, sudah. Wih, mantap. Dana masuk. Oke, next dirimu Elsa. Oke. Iya. Ini yang oke. Telepon seorang yang baru saja kamu pikirkan dan bilang kamu mengasihinya. Aduh, Oke. gua harap itu lagi tadi gua dapet. Aduh, Telepon ya. apa-apa lah Telepon siapa ya? Ayo, siapa yang mau pikirkan? Telepon mama. Gemoy. Mamanya siapa? Mama aku, Kak. Oh, oke. Masa mamanya Kakak? Aduh, aneh juga sih. Halo? Bukan. bukan. Telepon masuk nih. Ya, Dek. Bukan. Kalau nggak diangkat gimana nih? Cari yang lain. Kita tunggu aja. Halo? Ma lapar.
Hah? Lapar. Makan. Ma, love you. Aku mengasihi kamu. Aku mengasihi Mama. Love you. Muah. Kok diem mah? Udah makan belum, Bang? Oke, udah ya wis ya. Yeay, dia lagi game mah. Lanjut dulu ya, dadah. Yeay. Sudah 1, 2, 3. Yang terakhir bro. Terakhir kita putar lagi. Ini langsung ya. Ini kok terakhir nih. Langsung Ya, dapet gitu. kayak gitu nih spidolnya ini ya. Beritahu temanmu kegiatanmu besok tanpa perlu mengatakannya. Olahraga, Nyetrika. Salah. main gendang. Main catur. Bukan. Oh. Oke. Renang. Bukan. Bukan. Nonton konser. Bukan. Lagi. Nyerah. Belum. Belum. Orang nggak gampang menyerah. Oke. Gosok gigi. Gini. Gitu. Oh, gua tahu. Bersihin tempat tidur. Bukan. Apa? Bersihin tempat Iya. Benerin HP. Makan. Bukan. Apa? Makan. Ini apa? Makan Oh, mie. gua tahu. Apa? Makan tiang listrik. Bukan. Apa? Makan mie. Bukan. Makan apa yang begini? Nyerah. Makan hati? Nyerah. Bukan. Apa? Bukan. Apa? Sate Taichan. Sate Taichan. Kok Taichan gitu? Iya, kan Taichan bentuknya gitu. Oh, Iya. Sate. Oh, oke. Iya. Apa sih? Ada lah ya. Tapi ya, Ada. Oke lah. Sebagai orang yang mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi apa yang Tuhan kasih, betul? Betul. Jadi, oke, waduh. Makan. Taichan. Gue pikir main catur, bro. Kan ada main catur, bro. Gini. Main catur, bro. Ini apa? Hah? Main catur. Gue main catur. Gitu. Menang itu Kita ya. pas menang rekresinya. Aduh. Ada main catur gitu. seru banget ya, kita harus nebak-nebak kode dari Niko, malah gampang banget lagi Kak. Aduh, Gampang banget. makin gampangnya nih ya. Kalian Oke. susah sih, lagian aku kan ngasih kodenya udah bener itu tadi. Lu nggak jelas, informasinya nggak jelas. Ngasih kode itu harus agak jelas. Ada Betul. Taichan begini. Nggak ada kayak gitu. Gue pikir lo makan sambil main TikTok. Ternyata tidak, salah ya. Kan biar susah kan. Kenapa sih lu tadi kayak gitu? Kan Supaya apa? kan supaya orang tahu kalau itu Taichan Oh, gitu. bau dulu. Siap-siap Lucu ya. gitu loh. Seru ya main kode-kodean ya. Seru. Tapi Kak, aku jadi mikir deh, Tuhan tuh ngomong ke kita tuh audible gak sih kayak zaman dulu? Kalau sekarang kan udah beda ya zamannya. Apa Tuhan masih ngasih kode-kode gitu sekarang? Kayak tadi ya? Kayak tadi Iya, Niko. Perkodean ya. Betul. Nah, aku rasa Tuhan tuh bisa berbicara dengan caranya, dengan berbagai bentuk. Ya, tapi yang paling real sebenarnya yang kita bisa lihat adalah Alkitab. Ya, kalau aku sering bilang gimana mau belajar dituntun Tuhan, kalau Alkitab aja kita tutup, gitu loh. Iya, Itu iya, paling real sebenarnya. Tuhan bisa Benar. bicara melalui Alkitab, tapi tadi perkodean-kodean itu juga bisa jadi. Kalau kita lihat di Alkitab, Tuhan bisa pakai misalnya burung gagak, ya terus keledainya Bileam. Ya, bukan kedelai ya. Bukan. Keledai ya. Keledai Bileam bisa berbicara dan bahkan dari orang-orang atau keadaan-keadaan yang kita pikir ini keadaan yang menyeramkan, kayak misalnya waktu murid-muridnya lagi diomong-ambingkan oleh badai, terus Tuhan datang, mereka pikir hantu. Ternyata Tuhan kan. Mereka pikir situasi menyeramkan itu keadaan yang menyesakan buat mereka, tapi ternyata pribadi yang mereka pikir itu menyeramkan, ternyata di situ jawaban. Nah, sama juga ternyata Tuhan bisa kasih kode-kode dan berbicara kepada kita dengan berbagai macam, karena dia kan Tuhan, kita nggak bisa batasi. Iya benar. Gitu. Jadi ya begitulah Tuhan kita yang dahsyat, karena dia adalah Tuhan yang nggak akan pernah berhenti bekerja dan nggak akan pernah berhenti berbicara. Wow. Kadang kitanya yang nggak mau bangun atau tutup telinga terhadap dia. Atau ini masalah yang sering terjadi. Kita itu cenderung hanya mau mendengar orang yang kita mau dengar. Iya benar. Ya misalnya, pendeta A, public figure, figurnya besar nih, kita mau dengar. Betul. Giliran tukang parkir nggak mau dengar. Padahal Tuhan bisa bicara melalui siapa saja, bahkan dari agama manapun, Tuhan Yap. bisa pakai dia untuk bicara kepada kita. Kenapa? Dia adalah Tuhan dari alam semesta. Wow. Ya, jadi dia bisa bicara melalui apapun. Terserah Tuhan dong mau bicara melalui apapun. Nah, masalahnya hati kita kadang hanya menakar. Ya, oke, dari orang tertentu saja Tuhan bisa bicara, yang lain enggak. Padahal kalau kita punya kerendahan hati, segala sesuatu dari Tuhan pasti akan turun.
Tapi kalau kita punya tinggi hati, yang di atas pun nggak akan bisa turun. Kenapa? Hati kita terlalu tinggi Wow. untuk mendengar suara Tuhan itu. Gitu. Jadi Tuhan akan selalu berbicara kepada kita. Gitu. Tapi Kak, kalau misalnya kata Kakak tadi suara Tuhan dari Alkitab. Jadi caranya gimana? Kita langsung buka, langsung tunjuk ayat kah? Itu suara Tuhan? Nah, Iya, makanya, gimana? ya kan aku punya case waktu aku sekolah dulu. Ya SMA nggak usah tanya tahunnya berapa. Karena lama sekali ya. Jadi waktu itu kita lagi ujian matematika. Ya, terus kan udah mulai komputer tuh hasilnya di tes. Terus aku lihat udah susah, tinggal 30 menit. Teman aku di belakang kok ada senandung suara ya, dia nyanyi dong. Dia dalam nama Yesus. Jadi ada A B C D pilihan gandanya kan, jadi Dia dalam pilih. nama Yesus. Berhenti di mana lagunya? Di situ dia lingkar. Ya lulus kagak, ya suaranya jadi bagus malah. Karena latihannya latihan. terus ya. Tapi nggak kayak gitu konsepnya, sama juga kan kadang orang gitu ya. Bekal kita dengan sembarang, dia pikir dengan itu dia akan dituntut. Tapi beberapa case juga works bro. Ya sekali lagi Tuhan terserah dia berbicara dengan cara apa. Iya. Tapi jangan keseringan kayak gitu juga, nggak gitu konsepnya. Ya sekali dua kali aku lihat banyak orang kayak gitu, kayak kok pas banget ke pas aku buka. Cuman dia jadikan pengalaman itu sebagai tolak ukur dia mengerjakan hari-hariannya seperti itu, kan itu nggak boleh. Patokannya kembali lagi kita harus fokus sama suara Tuhan yang seperti apa. Nah, hari ini kita akan bahas ya kurang lebih ya. Aku akan sampaikan supaya kita bisa membedakan ini beneran suara Tuhan atau suara mantan. Aduh. Jangan. Suara Tuhan atau cuma suara perasaan kita, kan beda tipis ya. Nah, yang pertama kita harus bisa membedakannya adalah begini. Aku terusnya gimana? Coba aku agak menyei. Gini, yang pertama, ya dia harus sejalan dengan Alkitab. Jadi apapun yang Tuhan sampaikan kepada kita, pasti dia harus sejalan dengan Alkitab. Ya. Poin yang kedua, dia fokus sama kemuliaan Tuhan. Ya, karena kebanyakan orang mau dirinya doang, kehendaknya sendiri. Padahal kalau kita lihat dalam kehidupan kita itu, kita harus fokus sama apapun yang kita kerjakan semuanya untuk Tuhan, kemuliaan Tuhan. Jadi bahkan kalau dalam Mazmur 33 10 sampai 11, firman Tuhan katakan begini, Tuhan menggagalkan rancangan bangsa-bangsa, Tuhan menyediakan rancangan suku-suku bangsa. Terkadang dalam kehidupan kita, Tuhan harus gagalkan rencana kita, rancangan kita untuk membuat berhasil rencana Tuhan. Karena pada akhirnya suara Tuhan pasti untuk kemuliaan Tuhan. Ya, untuk fokusnya kepada Tuhan. Dan kalau kita mau tarik lebih dalam lagi, semua untuk Tuhan, ya kemuliaan untuk Tuhan ini ujungnya juga buat kebaikan kita. Ngerti nggak sih? Kan buat kita kan it's all about Jesus. Ya betul, dan Tuhan nggak ambil keuntungan semuanya dari kehidupan kita, ya Tuhan. Tapi kalau kita tarik lagi, semua tentang Tuhan itu ujungnya adalah tentang Untuk kita. kebaikan kita. Untuk kebaikan kita. Wow. Jadi Tuhan memberikan perintahnya kepada kita bukan untuk membebani kita, tapi untuk menjaga kita. Wah. Untuk kebaikan kita, rancangan kita. Jadi kita harus fokus nih kemuliaan Tuhan. Karena kalau kita fokus sama keinginan pribadi, kita lupa. Kita sering salah berkehendak, salah berkeinginan, salah berencana. Tapi kalau kita fokus kepada kemuliaan Tuhan, untuk Tuhan, ujungnya pasti kebaikan kita. Betul kan? Ada amin? Amin. 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 Woi, kita main game lagi. Transfer lagi. Kali ini kalian transfer balik ya. Yang ketiga, ya dia harus mendorong kasih. Ya, motivasinya harus kasih. Didorong oleh kasih. Ya, suara Tuhan pasti bukan untuk membenci orang. Ya, makanya satu hal yang sering salah persepsi tentang suara Tuhan. Kadang kita bilang gini, aku nggak mau deket sama dia, aku nggak mau berdamai dengan dia, karena Tuhan suruh aku untuk jaga jarak, untuk nggak berdamai dengan dia. Itu jelas bukan suara Tuhan, karena semua yang dari Tuhan adalah kasih. Ya, standarnya atau dasarnya selalu berpijak pada kasih. Bahkan kalaupun kita mau mengedukasi, mendisiplinkan orang, harus kasih, bukan karena benci. Ya, banyak orang bersembunyi karena aku mau jaga dia, mengasihi dia, tapi hati pasti membenci dia. Dimotivasi oleh kasih, segala sesuatu harus dimotivasi oleh kasih. Nah, suara Tuhan didorong oleh kasih. Ya, pondasinya atau pijakannya harus kasih. Gitu. Yang keempat, ya dia itu membuat, ya suara Tuhan pasti membuat kita rendah hati. Wow. Ya, dan gak menganggap orang lain itu lebih rendah dari kita. Ya, suara Tuhan pasti membuat kita lebih rendah hati. Bahkan aku punya statement. Ya, terkadang
menganggap diri paling benar akan membawa kita kepada jalan yang salah. Ya kalau istilah zaman sekarang, si yang paling benar, si yang paling suci, ya, si yang paling dekat sama Tuhan, kan ada ya orang merasa dia paling dekat sama Tuhan ya. Iya. Padahal firman Tuhan jelas katakan dari buahnya lah engkau akan mengenal mereka. Jadi suara dari Tuhan berbicara kepada kita itu pasti membuat kita menjadi lebih rendah hati, nggak merasa lebih hebat dari yang lain, nggak merasa kayak lu kurang, gua lebih oke dari lu ini, gitu. Dan yang terakhir ya. Kalau tadi keempat, ketiga, kedua, dan satu. Kalau yang pertama tadi sejalan dengan Alkitab, yang kedua fokus pada kemuliaan Tuhan, yang ketiga dalam mendorong kasih, yang keempat rendah hati, dan yang terakhir adalah kita pasti merasa yang namanya damai, ketenangan. Suara Tuhan nggak mungkin buat kita nggak tenang, ya. Nah, satu penghalang yang membuat kita nggak tenang kadang adalah ketakutan dan kekhawatiran. Makanya dengan perenungan akan kebaikan Tuhan itu membuat kita bisa jadi tenang. Waktu satu cerita, waktu Tuhan Yesus lagi menampakkan kepada murid-muridnya kan, Tuhan menembus dinding. Ya, waktu dia sudah bangkit, terus dia tunjukkan tangannya. Dan sebelumnya dia bilang, damai sejahtera bagimu. Kemudian muridnya masih ketakutan. Beneran nggak sih? Terus Tuhan tunjukkan tangannya. Mereka cium, bau geprek nih. Enggak dong. Tuhan tunjukkan tangannya, Tuhan tunjukkan bekas lubang paku. Dan akhirnya Tuhan sampaikan lagi, damai sejahtera bagimu. Ada 2 kali. Kenapa? Karena yang menghambat kita untuk tidak mengalami damai sejahtera kadang ketakutan dan kekhawatiran. Makanya penting waktu kita mau menyadari itu suara Tuhan, kita harus vibe-nya tuh, harus dalam perenungan bahwa iya ya, Tuhan sudah mati, Tuhan pelihara kehidupanku, kalau Tuhan utus, Tuhan yang urus, kalau Tuhan yang bawa, Tuhan yang pelihara, bahkan masa depanku sudah Tuhan. Pasti damai sejahtera itu akan berkuasa, dan kita akan mudah untuk membedakan ini suara hati atau suara Tuhan. Yang pasti suara Tuhan akan membuat kita lebih tenang, lebih tenang, dan lebih tenang. Dan kalaupun kita misalnya belum punya rasa damai, Tuhan pasti akan dengan segala caranya akan buat kita tenang dan buat kita damai. Pada akhirnya tahu itu suara Tuhan. Wah. Gitu. Nah, Kak, selain baca Alkitab, Kak, gimana cara ngelatih kita bisa lebih peka denger dia, Kak? Nah, lebih peka dengan dia dalam membangun keintiman dengan dia. Ya, karena membangun itu yang membuat kita lebih aware bahwa ini suara Tuhan atau bukan. Aku sering kasih contoh kayak gini. Misalnya orang tua kita. Ya karena kita sudah punya kedekatan dengan orang tua kita, ya kita bangun kedekatan dengan orang tua kita, terus orang tua kita itu lagi tugas keluar kota. Orang tua kita lagi tugas keluar kota dan dia nelpon kita pakai nomor lain. Kita angkat. Mama lagi di mana, pakai nomor siapa ini? Tahu nggak sih kenapa kita dengan mudahnya mengetahui suara mama? Karena kedekatan. Ya. Jadi membangun itu harus dibangun. Nah masalahnya keintiman itu kita jadikan sebagai beban. Betul. Kita merasa kayak beban nih, ngapain sih baca Alkitab, ngapain sih menyembah Tuhan, ngapain sih berdoa. Kita itu sebagai beban. Kita lebih stres ketika kuota habis. Kita lebih stres kalau kita nggak nonton Netflix. Faktanya ya. Tapi ketika nggak bangun keintiman dengan Tuhan, kita nggak biasa. Bahkan kita suka sisakan waktu untuk Tuhan, bukan sediakan waktu untuk Tuhan. Tapi Sisakan kayak waktu sisakan sebelum tidur. Lupa lagi berdoa. Iya benar. Bahkan untuk orang-orang yang kita sayang, entah pacar, sahabat, teman-teman kita sediakan waktu kok ketemu mereka. Nah untuk pribadi yang sudah mati untuk kita, mati sebagai kita dan selamatkan kita nggak mau sediakan waktu buat dia. Kita sering kasih waktu siksa, bukan sediakan waktu untuk dia, tapi sisakan waktu. Kita harus sediakan, oke, jam 7 malam pulang kerja aku habis mandi, baru aku akan menyembah Tuhan. Bisa harusnya. Masalah prioritas aja. Betul. Seru ya? Seru banget, Kak. Jadi ya itulah, ketika kita mulai membangun hubungan dengan Tuhan, kita pasti akan semakin mudah atau semakin peka yang tadi Niko bilang ya, dengar suaranya. Yang tadi kita bisa lihat kita harus jalan dengan Alkitab, harus fokus pada kemuliaan Tuhan, mendorong kasih, punya kerendahan hati, dan juga pada akhirnya merasa ketenangan atau damai sejahtera itu. Oke. Kak, gimana kalau aku merasa udah mendefinisikan jawaban Allah nih, kayaknya jawaban Tuhan gitu. Tapi ternyata itu suara iblis, Kak, dan salah, bukan suara Tuhan. Kan iblis kan tukang tipu ya, Kak. Tukang jadi tipu, kayaknya tukang mirip bohong. gitu. Iya. Kok kamu kayak ngomongin mantan sih tukang tipu? Bukan ya? Bukan, Kak. Berarti mantan kamu iblis dong? Jangan. Kayaknya. Nah, kalau tadi kan kita udah bahas 5 poin itu ya. Nah, sebenarnya dari 5 poin itu kita disadarkan bahwa itu sebenarnya salah satu tolak ukur kita. Dan kalaupun ya misalnya kan kita kadang suka salah dengar, salah berprasangka, tetap bangun aja keintiman dengan Tuhan. Tetap fokus sama Alkitab karena Tuhan selalu punya cara untuk membawa kita, untuk menarik kita ke jalannya Tuhan. Jadi jangan dibesarkan
si iblis penipunya. Kenapa nggak Iya. dibesarkan Tuhan yang benar itu? Wow. Kebenarannya yang harus kita jadikan fokus utama. Iya. Jadi kalaupun kita salah dengar, salah berperasaan, tetap aja maju dengan Tuhan. Tuhan kan selalu Iya. punya cara untuk membawa kita kembali. Wow. Jadi tetap bangun. Jadi jangan kayak itu akhirnya banyak orang mulai jadi ragu. Ya ragumu rugimu. Gitu. Jadi kayak benar nggak sih? Jadi nggak maju-maju. Padahal kalau kita confident dengan membaca firman, fokus sama kemuliaan Tuhan, apa semua didorong oleh kasih, terus kita punya kerendahan hati dan ada ketenangan dalam hati dan kita bangun keintiman dengan Tuhan setiap hari, nggak usah khawatir. Tuhan selalu punya kuasa yang jauh lebih besar untuk membawa kita kembali kepada jalannya Tuhan. Wow. Gitu. Berarti suara Tuhan tuh harus diuji tiap hari berarti ya, Kak? Diuji boleh, tapi yang terpenting bukan menguji suara Tuhan, tapi punya hubungan dengan Tuhan. Gitu. Karena kebanyakan orang sibuk nguji. Ini benar kan? Nggak ada hubungan, karena waktu kita bener ya sih, ada nggak? Sibuk nguji kan ini. Jadi waktu dia menguji suara Tuhan, ya harusnya bisa digunakan untuk punya hubungan dengan Tuhan. Ya, walaupun memang perlu diuji, tapi jangan sampai kehabisan waktu di situ, dikit-dikit uji, Iya. dikit-dikit uji. Ya kalau gitu kan kita nggak confident dengan selama ini kita bangun keimanan dengan siapa. Ya. Ya. Gitu. Ngomong-ngomong tentang uji nih, Kak. Iya. Banyak nih, Kak. Gini-gini lagi nih? Enggak, lagi, enggak ya, gini jangan lagi. ya, jangan ya. Enggak. Itu kan Taichan. Oh, bukan ya. Iya, benar. Ngomong-ngomong tentang uji nih, Kak. Iya. Ada orang-orang yang kayaknya mereka punya karunia bernubuat, Iya. Kak. Sehingga mereka berkata kalau kata Tuhan ini, kata Tuhan ini, kata Tuhan ini gitu. Itu beneran nggak sih, Kak, ada? Nah, makanya kita harus bedakan nubuat atau lubuat. Ini nubuat atau lubuat nih. Karena banyak ya, atau nggak gini lah ya, begitu mudahnya kita bilang ini kata Tuhan. Tapi terlepas dari itu semua lah, kita selalu fokus kepada hal yang benarnya saja. Maksudnya, kalaupun memang dari Tuhan, aminin aja. Kalaupun enggak, ya nggak usah yang terlalu dilebay-lebay kayak ini kayaknya. Udah, kalaupun emang itu dari Tuhan, ya Tuhan akan dengan segala caranya akan mengusahakan itu terjadi dalam kehidupan kita. Ya oke, aku lihat kamu nanti tahun depan, 2 tahun depan akan menikah. Ya, oh puji Tuhan. Kalaupun enggak juga kita nggak akan kecewa. Karena kemelekatan kita itu bukan pada nubuatan, Yap. tapi kepada Tuhan. Jadi ketika ada orang bilang ini, aminkan saja. Ya siapa itu bagian dari doa. Terlepas itu lu buat atau nubuat, ya kita aminkan saja kalau itu hal yang baik. Ya nggak sih? Hal yang baik kok aminkan saja. Tapi kita nggak melekat sama nubuatan. Nah kebanyakan orang melekat sama nubuatan. Hidupnya karena nubuatan, bukan karena Tuhan. Iya, pada akhirnya dia miss sama esensi dari nubuatan itu sendiri, yaitu kita berjalan dalam kehendak Tuhan. Tapi nubuatan penting juga, nubuatan penting. Karena bahkan nubuatan itu jadi salah satu kekuatan kita untuk berjalan di hari ini ya. Karena nubuatan kan berbicara tentang sesuatu yang akan terjadi di masa depan. Ketika kita mungkin lagi mengalami satu hal yang gak mudah hari ini, ketika kita mengingat tentang nubuatan, itu jadi kekuatan buat kita hari ini. Gitu. Tapi itu beda dengan ramalan kan, Kak? Beda. Kalau ramalan kita langsung fokus kepada pesulap merah. Pesulap merah. Nanti biarkan dia membuktikan. Ya, tapi pesulap merah tuh kalau bertemu Tuhan Yesus jadi pesulap putih loh. Berubah warna. Ya, Tapi ngomong-ngomong, Kakak udah pernah dengar ini nggak? Pesulap hijau. itu apa tuh? Itu Hulk. Nggak bercanda. Bercanda. Oke. Yes. Menarik. Dan itu ada. Maksudnya kata Tuhan, tapi ya itulah pentingnya kita untuk punya kedewasaan ya. Iya. Apalagi kalau nembak cewek, ya, kata Tuhan kamu jodoh aku. Bilang aja, kata Tuhan belum tuh. Tuhan nggak ngomong tuh sama aku, gitulah. Nah banyak orang menggunakan statement kata Tuhan itu. Tapi kalau yang positif, yang baik dan sejalan dengan Alkitab, terima aja, aminkan saja kalau itu hal yang baik. Iya. Tapi kalau yang kayak kamu tuh jodohku, itu hal yang nggak berdasarkan Alkitab kan. Iya. Itu menggunakan firman Tuhan untuk kepentingan pribadi namanya itu. Atau aku sering bilang menggunakan Tuhan untuk lari dari Tuhan. Wah. Gitu. Tapi by the way, Kak, bisa nggak sih Tuhan tuh menyampaikan isi hatinya untuk orang lain, tapi melalui kita? Bisa banget dong. Aku sama Niko bisa nggak, Kak? Tuhan sampaikan isi hatinya ke aku dan Niko, tapi untuk orang lain, Bisa bukan untuk kita. banget. Sangat bisa banget. Karena kan kita dipanggil juga untuk jadi perpanjangan tangan Tuhan. Pernah nggak sih di satu momen tiba-tiba kok muncul satu orang di pikiran kita? Coba aja taat aja untuk doakan dia, untuk sampaikan sesuatu kepada dia. Karena Tuhan bisa pakai kita ini jadi perpanjangan tangan Tuhan. Pernah kan juga kita tiba-tiba ada orang datang sama kita, doakan kita, mereka dipakai Tuhan untuk berbicara kepada kita. Itu bisa terjadi. Tapi ingat baik-baik, hamba-hamba Tuhan itu hanya perpanjangan tangan Tuhan, bukan pengganti Tuhan. Wow. Ya, kebanyakan orang salah, fokusnya sama hamba Tuhan, fanatismenya sama hamba Tuhan, bukan Iya, sama iya. Tuhan. Iya, jadi mereka fokus sama figur,
kita nggak akan punya hati yang subur kalau masih fokus sama figur. Gitu. Jadi kalau ditanya apakah bisa banget. Makanya ketika kita bangun keintiman dengan Tuhan, ketika dengan Tuhan, kita akan lebih aware. Ya Tuhan kok menggerakkan aku untuk bicara sama si A, si B. Kan Tuhan dulu sekarang tetap sama kan, dia Tuhan yang berbicara. Dan gak semua orang mau aware telinganya, hatinya untuk mendengar suara Tuhan. Gak semua orang bisa baca Alkitab. Tapi kita makanya dipanggil itu untuk jadi suratan terbuka melalui perkataan kita, tindakan kita. Iya, orang bisa lihat, oh ini dari buahnya lah. Aku bisa melihat Tuhan itu baik. Dan sering terjadi kayak gitu. Oke. Nah, kalau misalnya ada orang yang justru kebalikannya nih Kak, kebiasaan kalau ngomong kata Tuhan buat kamu nih, aku berdoa aku dengar kata Tuhan gitu. Nah, caranya biar gak jadi asal-asalan gitu Kak. Jangan-jangan nanti yang disampaikan bukannya yang baik-baik, tapi malah yang buruk-buruk yang jatuhin orang. Berarti dari dianya ya, bukan kita yang menerimanya ya. Kalau kita menerimanya kita aminkan aja yang baik kan. Tapi kalau dari penerima itu yang penyampai itu, ya kita harus hati-hati, jangan dikit-dikit kata Tuhan. Nah, bilang aja, kalaupun memang kata Tuhan kita nggak menyebut nama Tuhan pun, maksudnya, bro, lu punya masa depan yang hebat. Nggak usah kata Tuhan lu punya. Ya maksudnya itu hal yang bisa kita ucapkan tanpa menggunakan kata Tuhan. Karena yang tadi kamu bilang, kadang kita dikit-dikit kata Tuhan. Padahal tanpa kita ngomong Tuhan pun, orang bisa merasa itu dari Tuhan. Bahkan Tuhan akan gerakan hati mereka bahwa kayak, iya Roh Kudus bilang ini dari Tuhan. Kayak bro, lu punya masa depan yang hebat. Orang tuh lu pasti bisa pulih. Lu pasti akan dapat kerjaan yang nanti akan mempermuliakan nama Tuhan. Kan bisa kayak gitu. Memang harus dilatih untuk nggak dikit-dikit kata Tuhan tadi. Karena nggak selalu kata Tuhan sih. Kadang kata perasaan kita, kadang kata pikiran kita, kadang kata keinginan kita. Jadi kita harus latih untuk kayak ya udah, katakan hal yang baik aja. Ya, tanpa menggunakan kata Tuhan pun orang tahu kok itu dari Tuhan atau enggak. Gitu. Jadi nembak cewek gak usah kata Tuhan lagi. Iya benar. Nah, kadang ada orang nembak cewek karena kata Tuhan kamu pacar aku. Jadi tuh cewek takut nolak karena kata Tuhan. Bahaya banget. Iya, ngeri. Jadi buat cewek-cewek ya jangan mau ya kalau ada yang bilang kata Tuhan ya. Aku pernah soalnya lagi habis khotbah ada datang, "Kak, kata Tuhan kakak jodohku." Saya cuma diam, saya bilang, "Ya Tuhan belum ngomong tuh." Nah, itu yang terjadi ya. Kadang dengan menggunakan kata Tuhan itu menguatkan statement mereka yang mungkin mereka masih merasa lemah. Mereka masih ragu dengan statement mereka. Mereka menggunakan kata Tuhan sebagai alasan untuk menguatkan statement mereka. Kalau buat kita yang di dalam Tuhan, tanpa menggunakan kata Tuhan, kalau kita yakin itu dari kita akan ngomong. Ya. Gitu, duduk. Gitu. Seru banget ya obrolan kita hari ini ya. Kita main lagi dari awal nggak sih? Nggak usah ya. Supaya gue rindu ininya bro. Bisa kepikiran ya. Seru banget ya. Ya teman-teman nanti bisa sahabat yang nonton ini bisa nanti nonton main di rumah ya. Bikin challenge yang menarik seperti kita tadi ya. Gemes banget. Oke sahabat, kita sudah membahas banyak hal hari ini tentang mendengarkan feedback atau jawaban Allah kepada kita. Ya tidak serta-merta selalu audible ya, tetapi seringkali sekarang diiringi dengan tanda-tanda. Yang tadi ya gambaran mental, pesan dalam khotbah dan masih banyak lagi. Ya bahkan di sosial media ya sering ya. Tiba-tiba kita lagi drop, tiba-tiba buka scroll IG, kok pas banget. Itu cara Tuhan. Yang pasti gini, kita nggak bisa kotakan suara Tuhan. Dia itu begitu besar dengan caranya yang ajaib. Jadi buka hati kita setiap hari supaya kita tahu bahwa ini suara Tuhan. Segala sesuatu yang sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan kemuliaan Tuhan, mendorong kasih, rendah hati, membuat kita tenang atau damai sejahtera, itu pasti dari Tuhan. Amin. Jadi pasti banyak ya cara Tuhan untuk bisa membuat kita yakin bahwa itu suara Dia dan pada akhirnya kita nggak khawatir. Dia ada fokus sama masa depan yang sudah Tuhan siapkan. Jadi buat teman-teman juga di sini yang masih mau lebih banyak lagi belajar atau mau bertanya, mau cerita-cerita curhat kepada kita sangat senang banget nih ya. Di layar ini ada nomor WA, di mana teman-teman nanti bisa berdiskusi lebih dalam lagi dengan sahabat-sahabat di sini. Juga khusus bagi sahabat yang bergabung dalam suatu komunitas dan mengisi form melalui link dan QR code yang tertera di layar, sahabat berkesempatan untuk mendapatkan Alkitab nih, keren nih. Alkitab Rahilah Hidup ini secara gratis dan juga download aplikasi Reach for Life Indonesia secara gratis di iOS dan Android. Untuk membantu saudara semuanya bisa belajar firman dengan lebih dalam komunitas sahabat. Bahkan Alkitab ini diperlengkapi dengan modul dan bahan pembahasan yang bisa membantu setiap pemimpin dan juga teman-teman sebagai anggota kelompok untuk menjadi mentor yang baik. Ya, jadi kamu nggak perlu kebingungan lagi.
Kalau anggota komunitasmu melempar pertanyaan yang sulit, Alkitab Raihlah Hidup bisa membantu. Jadi, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Raihlah Hidup, pilihan ada di tanganmu. Sahabat Pijar TV, Shalom, apa kabar? Terima kasih sudah menjadi sahabat dan menjadi pemirsa setia program-program Pijar TV. Kami sungguh rindu agar saudara bukan saja diberkati dengan menyaksikan program-program ini, tapi juga dapat berinteraksi dengan kami untuk berdiskusi dan bahkan didoakan melalui WhatsApp dan telepon yang tertera di layar kaca ini. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp. Tim Respon Pijar TV siap untuk melayani saudara. God bless you.